Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga hal yang sama juga berlaku untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Salam dari saya untuk seluruh keluarga teman-teman. Baik-baik saja, sehat yang paling penting, tetap semangat. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kemarin itu diundang untuk menyaksikan final Piala Interkontinental ya antara wakil Meksiko Pachuca melawan wakil Spanyol Real Madrid yang berlangsung di Stadion Lusail di Qatar. Di sana juga hadir para petinggi-petinggi termasuk Ketua FIFA ya Gianni Infantino, juga ada Sekretaris Jenderal atau Sekjen AFC Datuk Sri Windsor itu menyaksikan laga yang menarik yang dimenangkan oleh Los Blancos Real Madrid 3-0 ya atas wakil Meksiko tersebut dengan 3 gol dibuat Mbappe, Rodrigo, dan Vini Junior. Nah, saya tidak akan membahas kesananya, tetapi arti kedatangan dari undangan untuk Pak Erick Thohir di sana itu dimanfaatkan dengan baik untuk memastikan ya laga Indonesia dan Bahrain, karena sebelumnya kan ya kita tahu bersama lah bagaimana ada viral di mana Federasi Sepak Bola Bahrain itu menolak untuk bermain di Indonesia dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2025. Setelah kita melawan Australia di Sydney, kita kembali ya ke tanah air untuk menjamu Bahrain, dan Bahrain seakan tidak mau, ingin mengusulkan kepada AFC dan juga tebusan kirim surat ke FIFA ingin pertandingan itu berlangsung di luar Indonesia di tempat netral. Itu usulan dari Bahrain, sehingga banyak diketawain orang ya bagaimana alasan mereka yang mengatakan mereka takutlah ke Indonesia ya, kemudian bagaimana diseranglah akun mereka oleh netizen Indonesia, macam-macam lah. Itu imbas dari pertandingan Indonesia bermain 2-2 dengan Bahrain. Kita hampir menang di sana, sudah 2-1, tapi di injury time terakhir wasit menambah, Ahmed Al-Kaf ini menambah durasi waktu dari 7 ke 9 menit bahkan sampai ke 10 menit. Itu yang membuat mereka mendapatkan gol balasan terakhir dan 2-2. Kalau kita menang di sana, wah kita sedang memimpin klasmen saat ini kalau menang waktu itu ya. Sayang kita sudah di depan mata, akhirnya buyar kemenangan itu. Nah, ini yang membuat memuncak ya. Mungkin ada kemarahan, kekecewaan, kekesalan dari supporter penggemar sepak bola Indonesia yang ditujukan ke akun atau medsos di Bahrain, juga menyerang wasit Al-Kaf ini macam-macam, sehingga mereka merasa terancam ya, itu dari kubu Bahrain ya. Tapi ini sebenarnya nggak perlu untuk dibesar-besarkan lah. Mereka aja yang sudah takut duluan menurut saya untuk menghadapi Indonesia. Mereka tidak menyangka pemain kita tampil luar biasa, sangat baik melawan mereka. Walaupun secara peringkat mereka boleh di atas, tapi secara permainan kita hampir mengalahkan mereka. Bahkan kita menang cuma karena dibantu oleh Ahmed Al-Kaf aja yang sudah melewati waktu itu. Oke. Kita jangan ke sana dulu, kita akan membahas apakah diterima ya surat dari mereka untuk ya coba merayu, karena bisa saja ketua mereka, ketua AFC itu dari orang mereka Bahrain, tetapi itu teman-teman sudah dipatahkan ya. Kemarin Pak Erick juga sudah hadir dan menanyakan langsung ini, memastikan walaupun sudah ada kabar bahwa pasti FIFA akan menolak, AFC juga akan menolak, tapi AFC sempat mempertimbangkan ya surat yang dikirim oleh, ya mempertimbangkan bukan untuk menyetujui bahwa mereka Indonesia bermain di luar, enggak. Ini hak kita sebagai tuan rumah. Kita sudah bermain di mereka. Ya, dari gantian hak kita mereka harus datang. Apapun itu. Alasan apapun, Bahrain harus bisa bermain. Nah, kemarin Pak Erick memastikan setelah bertanya, berdiskusi dengan Gianni Infantino, juga dengan Datuk Sri Windsor, ya sekjen dari AFC. Ya, AFC sudah memastikan itu bahwa duel Indonesia dan Bahrain di GBK, di Stadion Gelora Bung Karno. Sudah jelas semua itu, teman-teman, dan kita akan menyambut Bahrain di sana. Dan Indonesia sudah meyakinkan ke FIFA dan AFC bahwa aman, akan menjaga keamanan dari Bahrain. Ya, itu hanya mereka aja yang akal-akalan untuk bisa memindahkan ini, mana bisa mau dipindahkan ya. Tetapi ini memastikan saja, biar tenang. Ya, semua juga masyarakat bisa melihat ini, dan Bahrain itu habislah ya upaya mereka untuk bisa merayu AFC atau FIFA, dan itu sudah ketahuan bahwa ini tidak benar, FIFA akan menolak, AFC akan menolak. Dan dalam pembicaraan kemarin Pak Erick sudah mengatakan, bicara langsung dengan Datuk Sri Windsor, sudah ditegaskan mereka tidak ya untuk menerima
surat dari itu ditolak dengan tegas, sudah pasti bahwa di GBK kita akan ke sana. Ya, ke GBK semuanya. Kita seruduk GBK, kita menonton, ya nggak apa-apa. Kita menekan dengan teriakan, yel apapun, tapi tidak mengganggu mereka secara fisik. Ya, pasti penonton tentunya kita adalah negara yang ramah, akan menyambut, tetapi biasa kalau di stadion untuk kita menyemangati tim kita dan menekan mereka dengan segala macam bentuk, tapi tidak ada apapun untuk lempar dan segala macam. Ya, biasa-biasa aja, semua terjadi di seluruh dunia. Untuk tim tuan rumah yang bertanding tentunya harus bisa mendukung, dan Bahrain harus siap-siap untuk datang sini, bukan siap-siap kita menyerang mereka, tidak tentunya. Kita akan baik-baik saja menyambut Bahrain, tetapi di stadion tentunya hak kita untuk bisa memberikan dukungan buat timnas kita ya menghadapi mereka. Jadi itu teman-teman, Pak Erik setelah berbicara dengan AFC, juga berbicara dengan FIFA, dan sudah dipastikan Bahrain harus datang dan bermain di kandang kita. Ya, memang ada beberapa stadion sebenarnya yang sedang dipertimbangkan waktu itu, namun yang paling bagus secara strategis adalah di Jakarta dengan stadion GBK. Cuma yang harus dilihat tentunya bagaimana rumput yang harus lebih baik ya, karena ini menjadi banyak keluhan juga dari tim-tim yang datang bermain dengan rumput kita ya, dan semua juga tahu. Makanya sekarang mumpung masih lama ke depan, karena kita ada 2 pertandingan di 2025 sebagai tuan rumah yang harus dimanfaatkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Selain Bahrain, kemudian kita nantinya pada tanggal 5 Juni akan menjamu Cina. Ya, pertandingan pertama di Cina kita kalah. Sekarang waktunya untuk membalas itu, dan target kita adalah menyapu bersih 2 pertandingan kandang. Dengan 2 pertandingan kandang kita sapu bersih, peluang untuk maju ke putaran keempat ya terbuka buat kita. Ya, karena kita bisa berada di urutan ketiga atau urutan keempat. Ya, tergantung nanti pertandingan kita melawan Australia. Kalau kita imbang saja melawan Australia, menang udah luar biasa kalau menang, ya. Tapi kalau kita imbang saja, realistis tentunya berpikir, ya kita bisa lolos bahkan langsung nomor 2 di belakang Jepang. Karena Australia dan Arab Saudi yang menjadi saingan kita itu akan bertanding dalam kondisi yang masih akan ketemu Jepang. Arab akan ke Jepang, kemudian Australia akan menerima Jepang. Nah, kalau Jepang pukul 2-2 ini, peluang kita terbuka untuk berada di peringkat kedua. Nah, untungnya kita bermain melawan Jepang terakhir. Di saat Jepang sudah aman, sudah tenang, mungkin mereka akan melepas pemain-pemain lapis 2 atau pemain-pemain yang ada di Liga Jepang, tidak memanggil semua pemain yang ada di Eropa untuk melawan Indonesia karena tidak ada pengaruh apapun. Kalah lawan Indonesia atau bagaimana, tetap mereka sudah lolos sebagai juara grup. Karena pada tanggal 20 Maret mereka menjamu Bahrain, ketika mereka menang, ya mereka sudah lolos dengan 19 poin. Makanya lawan Indonesia itu bisa saja dalam tanda kutip Jepang ikut membantu kita. Ya siapa tahu, karena pertandingan terakhir kita imbang saja. Ya kalau kita imbang dengan Australia, menang 2 kali dengan Bahrain, Cina, dan imbang dengan Jepang, kita bisa lolos. Ya bisa lolos langsung bahkan sebagai peringkat kedua, tapi kita akan lihat nantinya. Ya karena kita kalau dapat 8 poin nanti itu, wah, ditambah dengan sekarang 6 kan 14 poin. Kita bisa lolos teman-teman. Wah, ini yang kita tunggu ya secara bersama-sama. Tapi yang pasti Bahrain harus memendam dulu. Ya, bagaimana upaya mereka ini untuk memaksakan pertandingan di luar Indonesia yang tidak mungkin itu terjadi. Dan Ketua Umum sudah bisa lega memastikan bahwa tetap tidak ada perubahan apapun. Duel antara kita dan Bahrain, 3 poin di depan mata, dan ini harus diamankan. Kalau kita bisa hampir menang di sana, mana apalagi bermain di kita dengan kondisi pemain sudah berbeda tentunya. Sudah kedatangan Kevin Dix menambah kekuatan. Wah, ini bagus. Ya, ada Max Silgers yang kita tahu bersama ketika di Bahrain dia juga melakukan debut di sana, dan kita akan tunggu. Ya, apalagi Ole Romani sudah bergabung, kita akan semakin kuat teman-teman. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.